Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 5 SD Negeri Jebat Kidul 02 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Kita lanjutkan di pembelajaran IPA, yaitu tema 1 subtema 3 dengan KD 3.1, yaitu kita bahas untuk materi ini adalah tentang rangka tangan. Nah, rangka tangan di sini bisa dilihat ini mulai dari lengan sama yang rangka jari. Nah, tangan ini di bagian atas ada tulang lengan atas, yang di bagian atas dari lengan yang bawah itu adalah disebut dengan tulang pengumpil, dan yang bawah yang kecil ini disebut dengan tulang hasta ya. Nah, di sini terus ini ada tulang pergelangan tangan. Nah, ini kita lanjutkan ke bagian di sini, yaitu dari mulai tulang pergelangan tangan ada yang disebut dengan tulang telapak tangan di bagian sini ya. Terus tulang jari tangan dan tulang jari tangan juga di bagian sini. Mulai apa ini? Jempol, telunjuk, tengah, manis dan ke kelingking. Nah, jari ini tidak mempunyai otot, tetapi yang otot ini digerakkan dari adanya di 34 otot di telapak tangan ya. Ini kalian bisa baca secara mendetail di LKS kalian tema 1 subtema 3 halaman 66. Nah, masing-masing tulang ini nanti ada 27 tulang dan sejumlah sendi. Sedangkan ada syaraf utama untuk menggerakkan jari disebut dengan syaraf median dan syaraf ulnar. Nah, syaraf median itu apa sih, Bin? Yaitu adalah yang mengarah ke jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis. Jadi yang ke bagian sini disebut dengan saraf median. Sedangkan untuk saraf ulnar adalah bagian saraf yang membawa pesan dari otak untuk menggerakkan jari bagian kelingking dan setengah jari manis. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke bagian kelainan pada tulang. Ya, kelainan tulang ini ada beberapa, yaitu ada 6 yang akan Bu In bahas, yaitu yang pertama adalah rakitis. Rakitis adalah gangguan pada tulang kaki yang disebabkan oleh karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan zat kapur, sehingga gangguan ini akan menyebabkan tulang kaki berbentuk X, yang ini X ya, mekar-mekar gini, ataupun berbentuk O, ini yang berbentuk O. Nah, kita jangan sampai mengalami hal seperti ini. Makanya dari kecil kita itu harus mau makan makanan yang mengandung dari vitamin D, kalsium, dan zat kapur, sehingga untuk mengantisipasi nanti pertumbuhan tulang kita akan menjadi bentuknya seperti ini, baik bentuk X maupun bentuk O. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Ini juga sama, gangguan pada tulang kaki yang disebabkan karena kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Ini disebut dengan pengeroposan tulang ya, osteoporosis ini. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita yang berusia lanjut. Nah, ada yang biasanya kesemutan atau apa ya. Nah, dari gambarnya ini nih untuk yang normal ya. Tulang yang normal tuh penuh seperti ini. Nah, tapi nanti kalau seandainya terkena osteoporosis, nah rongganya ini tuh akan keropos sehingga mudah rapuh. Selanjutnya ada fraktur tulang atau patah tulang. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya suatu keadaannya, bisa terjatuh, kepleset gitu ya dari kamar mandi, ataupun mengalami kecelakaan motor atau mobil. Nah, ini ada tipe-tipe dari patah tulangnya ya, hanya ada yang retak seperti ini, ada yang retak sejajar seperti ini, ada yang miring, ada yang bahkan patah. Nah, ini yang retak sebagian. Nah, kita jangan sampailah mengalami seperti ini. Kita harus jaga kalau berkendara itu harus yang hati-hati ya. Nah, yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis itu adalah kelainan tulang karena adanya duduk yang salah. Kalian tuh kalau terbiasa mengerjakan pakai tulang punggungnya tuh melungker, menggok gini gitu ya. Apalagi glosor itu kan di atas meja. Nah, ini nanti kemungkinannya pertumbuhan tulang belakangnya itu akan berbentuk seperti huruf S. Nah, kalau manusia normal kan bentuk tulangnya kan sejajar gini ya. Nah, kalau seandainya mencong seperti ini, itu harus kita lakukan penyembuhan. Ini harus terapi loh ya, dan terapinya itu sakit sekali. Kadang-kadang ada yang harus diikat kenceng gitu kan ya, supaya tulang belakangnya ini tuh bisa lurus. Nah, hanya kalian yang masih kecil kalau belajar itu harus ataupun membaca yaitu harus badannya tegak lurus, jangan glosor apalagi dengkek kayak gini ya, jangan, karena nanti akan bisa menyebabkan kelainan pada tulang kalian, yaitu yang disebut dengan skoliosis. Intinya seperti ini,
skoliosis awalnya S, berarti nanti tulangnya berbentuk huruf S. Kalau ada gambar ada manusia ya di sini, misalnya gambar tulangnya bentuknya S, ini disebut dengan kelainan apa? Nah, kalian lihat dulu, S itu adalah berarti skoliosis. Nah, yang keempat adalah lordosis. Nah, lordosis ini juga salah juga karena kelainan juga. Kalau ini bengkak ya, bengkak ke depan, gini ke depan, detek ke depan, gitu kan. Juga karena adanya salah kebiasaan yang salah dalam duduk ya. Ini bengkak. Kalau yang tadi kan mencong ke sini ke samping kan ya, seperti ini. Kalau ini dengkek ke dalam, ke depan gini kan. Nah, selanjutnya adalah kifosis. Nah, ini kebalikan dari lordosis. Kalau kifosis itu adalah bungkuk, bukan dengkek ya. Kalau dengkek kan gini, kalau bungkuk itu gini ya. Berarti ini bungkuknya seperti ini ya. Beda, bisa membedakan lah ya. Kalau bentuknya S itu adalah skoliosis, kalau dengkek ke depan itu adalah lordosis, kalau bungkuk itu disebut dengan kifosis. Nah, selain itu adalah kelainan pada otot. Nah, kalian bisa lihat kelainan pada otot ini di LKS kalian halaman 79 ya. Di situ adalah macam-macam kelainan otot. Bu In hanya rangkum saja, yaitu yang pertama adalah tetanus, yang kedua adalah kram pada otot, yang ketiga adalah terkilir atau kesleo, yang keempat adalah sakit pinggang, yang kelima atrofi otot, yang keenam hipertrofi otot, yang ketujuh distrofi otot, 8 hernia abdominalis, yang 9 kaku leher, dan yang 10 adalah otot robek. Kalian bisa baca selanjutnya di situ. Nah, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terkena kelainan-kelainan baik otot maupun tulang. Kalau seandainya sudah terjadi ya kita cari bagaimana cara menyembuhkannya. Jangan sampai kalau kita sudah tua baru merasakan penyakit-penyakit ini, nanti susah sembuhnya. Kalau habis terkilir ya segera mungkin harus dipijit jangan sampai ditunda-tunda atau dilali-lali, sehingga itu akan menyebabkan pada waktu kalian nanti tua itu akan merasakan. Misalnya Bu In pernah jatuh, nah masih muda nggak merasakan gitu kan ya. Nah, Bu In lali-lali nggak apa-apa lah gitu kan ya. Nah, tapi pada waktu Bu In umurnya sudah mendekati tua, nah itu nanti akan merasakan efek atau dampak dari tulang itu yang habis jatuh tadi. Mungkin pada waktu dingin itu tulangnya akan nyeri gitu kan ya. Nah, tiba-tiba nanti tangannya itu linu gitu kan ya. Nah, makanya kalau terjadi sesuatu ini sebisa mungkin harus diantisipasi ya, seperti itu. Untuk yang pelajaran kita hari ini tentang IPA tema 1 subtema 3 tentang tadi adalah rangka tangan dan kelainan pada tulang dan kelainan pada otot. Bu In akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.